البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Menyakiti orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak-anak yatim maka jangan engkau menghardik mereka. Boleh jadi karena ini ada khilaf nanti makna takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta maka jangan engkau menghardik mereka. Al-Akhfas mengatakan, Al-Kasai mengatakan maknanya sama, takhar dan tanhar. Adapun yang lain mengatakan takhar itu kembali dari apa lafaz qahr, yaitu apa dominasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, yaitu jangan engkau mendominasi anak-anak yatim dari sisi harta mereka, tapi apa harusnya engkau bersikap lembut pada mereka dan memberikan mereka hak mereka. Berikan hak mereka kepada mereka. Jangan karena kita mengalahkan dan menguasai mereka lalu apa hak mereka kita ambil, kita sebagai penguasanya misalkan atau sebagai walinya. Bahkan apa harusnya hak mereka itu diberikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat memuliakan keadaan anak yatim di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW menyemangati kita untuk memuliakan mereka dan mengancam dengan neraka orang-orang yang mendolimi anak yatim. Berarti apa? Jangan kita dominasi mereka, bahkan kita harus hati-hati terhadap harta mereka. Baik, berarti apa? Yang betul ada makna yang lain antara apa? Takhar dan tanhar. Takhar yaitu mengalahkan dan mendominasi mereka, menguasai harta mereka dan menguasai jiwa mereka dan seterusnya. Baik, berarti kalau kita dilarang untuk mendolimi mereka, berarti apa? Kebalikannya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Manakala kita dilarang untuk mendolimi mereka, berarti kita diwajibkan untuk bersikap baik pada mereka dari sisi ucapan dan dari sisi perbuatan, yaitu bicara dengan lembut, menghibur mereka, menopang keyatiman mereka, karena namanya anak yatim, kekurangan kasih sayang. Dan boleh jadi kalau tidak ditopang dengan baik, nanti besar dia jadi apa? Jadi samseng. Kenapa? Karena kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan seterusnya. Boleh jadi dia akan buruk sangka pada Allah. Oh, dunia ini kejam. Oh, Allah itu kejam. Akhirnya apa? Dia jadi samseng, membalas dendam terhadap dunia alasannya. Baik, berarti apa? Harusnya kita sayangi dia, kita lembuti dia, kita topang faktor-faktor yang dia itu mengalami kekurangan di situ. Baik. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala dalam rangkaian surat Ad-Duha itu menjelaskan tentang keadaan Nabi, lalu memberikan jawabannya. Allah Ta'ala telah menyebutkan apa itu? Wadduha wal laili idza saja ma dhalla sahibukum wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian apa? Malah terlupakan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Rabbmu telah mendapati dirimu itu yatim, lalu Rabbmu yang menaungi dia. Kemudian sampai ini, fa'amma. Fa'nya adalah sebagai apa? Jawaban dari seluruh nikmat itu. Maka terhadap anak yatim, hendaknya engkau tidak mendominasi dia, yaitu sebagaimana dulu engkau yatim lalu Allah menaungi engkau, maka seperti itu pula kepada anak yatim hendaknya engkau menaungi mereka, merawat mereka dan bersikap lembut kepada mereka. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta maka jangan engkau menghardik mereka. Terjadi perselisihan tentang pembahasan tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi memberikan pemahaman kembali kepada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan dirimu itu dulu tersesat lalu Allah membimbingmu. Maka berarti kepada orang-orang yang meminta ilmu jangan engkau hardik mereka. Orang-orang yang tersesat, sesat jalan, perlu tambahan ilmu, perlu tambahan bimbingan, maka hendaknya engkau bimbing mereka, engkau beri petunjuk kepada mereka. Jangan engkau hardik dan engkau bersikap sombong kepada mereka. Kenapa? Kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Baik. Berarti sebagaimana Rasul mengalami itu dan diperintahkan seperti itu, demikian pula umatnya. Kita sendiri dulunya adalah tersesat, lalu Allah yang memberikan banyak bimbingan sehingga tidak salah jalan, sehingga tidak terus-menerus langkah kita itu mendekat ke neraka. Maka hendaknya kepada orang yang meminta-minta tadi, meminta-minta dari faktor ilmu, hendaknya kita juga bersikap lembut, tidak meremehkan dia, tidak menghina dia, tidak mengatakan kenapa IQ-mu cuma 2 misalkan. Itu menghina betul, gimana IQ cuma 2. Baik. Maka apa, jangan dihina dan diejek, tapi apa, hendaknya kita bimbing dia. Kita tahu manusia itu beraneka ragam, maka hendaknya kita bimbing saudara-saudara kita itu sehingga apa, menjadi mendapatkan petunjuk sebagaimana kita mendapatkan itu, atau lebih baik lagi, toh nanti faedah dan pahalanya terus-menerus mengalir pada kita. Dan juga masuk di dalamnya adalah sa'il dari sisi harta, yaitu para pengemis. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil pun yang membolehkan kita untuk menghardik para pengemis. Bahkan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menyiapkan harta untuk menolong para pengemis. Walaupun mengemis itu sendiri adalah terlarang, tapi kitanya dapat pahala kalau membantu mereka. Allah Ta'ala telah mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang mereka itu di dalam hartanya sudah ada hak yang diketahui. Dia telah menetapkan, oh besok saya mau sedekah harta yang ini untuk peminta-minta. Lis-sa'il pada peminta, wal mahrum orang yang terhalangi dari harta tapi tidak mau meminta. Jadi orang ini adil, yang minta diberi, yang tidak minta pun diberi, karena tahu, oh ini memang ini sebenarnya adalah orang yang mahrum, terhalangi dari harta dan seterusnya. Intinya adalah betul-betul Islam ini memperingatkan kita dari menyakiti orang-orang yang lemah, menyakiti orang-orang yang miskin dan seterusnya. Masuk dalam kategori lemah dan miskin adalah anak-anak yatim dan para peminta-minta. Karena yang meminta-minta rata-rata adalah miskin, lemah ekonomi. Kalaupun ternyata dia kaya seperti wanita peminta-minta yang di Jeddah itu, setelah mati dicari-cari mana rumahnya, ketahuan ternyata dia kaya. Berarti dia lemah agamanya. Ini dia juga orang yang lemah. Cuma karena zahirnya adalah meminta, tidak boleh kita kerasi dia dan sebagainya. Kecuali kalau memang ketahuan dia adalah kaya, maka harus diperbaiki. Tapi ketahuannya setelah meninggal. Baik. Berarti kesimpulannya adalah benar-benar Islam itu mengajarkan kasih sayang dan melarang dari berbuat kezaliman dan kekasaran, terutama kepada orang-orang yang memang tidak layak mendapatkan itu. Orang-orang yang soleh, yang agamanya baik, kenapa dia dikasari dan dizalimi? Demikian pula orang-orang yang lemah, dia itu sudah lemah, kenapa kita tambahkan kelemahan lagi? Sudah dia itu di bawah, kenapa kita injak? Itu tidak layak. Demikian pula orang yang miskin, yang mengalami maskanah, dia tenang karena hartanya nggak ada, nggak mampu untuk jalan ke sana kemari, untuk shopping sana sini. Maka jangan ditambah sakit hatinya dengan dengan kita caci maki, kita hinakan dan seterusnya. Sementara kita tahu bahwasanya dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah, kalau melarang atau meniadakan sesuatu, berarti yang diinginkan adalah sebaliknya, yaitu kita bersikap lembut, kita bersikap menyayangi, kita saling membantu dan seterusnya kepada orang-orang ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.